si pengendara mobil, setiap orang yang mengendarai mobil ini dengan peta yang ada tiba pada kota, pada poin yang bukan seperti yang diklaim, berarti ada masalah dengan peta itu sendiri. Ada masalah dengan tata cara. Begini Bro Cakra, Anda itu sudah belepotan. Begini, Pak, Anda itu sebentar, ini saya ingin terangkan, saya ingin meluruskan. Saya ingin meluruskan agar kita sebentar dulu ini. Tadi Anda sudah menjelaskan posisi Anda. Saya ingin meluruskan bahwasanya bukan sopirnya yang jadi masalah. Memang dari ajarannya ini yang membuat supir ini tidak bisa tiba kepada kota yang dimaksud, kepada tujuan yang dimaksud. Nah, kalau kita mau jujur, berarti kita harus. Makanya saya tanya tadi, Anda tahu tidak tokoh penggerak utama perang salib itu? Saya tidak. Anda serang Islam terus. Jangan di-mute, tolong jangan di-mute. Jadi jadilah room yang dewasa gitu ya. Begini dulu. Kalau Anda sabar dulu Pak. Aduh, Bapak tadi menjelaskan panjang-panjang. Gini, kalau dia menganalogikan ibaratnya sebuah sopir itu, berarti mengarahkan. Oke, Bapak sama saya aja gimana habis ini Pak? Boleh, biar saya tunjukkan ayat-ayat yang memang mengajarkan radikal di dalam ajaran Bapak. Anda menilai Islam Oke, itu Bapak baca 229 ya, segala macam lah. Tapi coba Bapak jelaskan sama saya atau Badu 9, Pak. Tapi Anda lupa. Pak, ini orang kaya coba jadi lari. Ya. Turunkan aja lah, nggak bisa diem kok. Ya. Jadi inilah persoalannya. Kalau Islam ini tidak bisa dianalisa dengan ajaran itu sendiri dan harus menangkis dan melihat kepada agama lain. Bisa. Cuma sebenarnya dari tadi belum ada ajaran yang dimaksud. Sebentar Pak, ini Pak paham. Tolong di-mute dulu. Persoalannya dalam kita untuk mengerti sebab akibat. Maka ajaran itu kita harus berani menggugat kalau ada sumber yang mengacu umat kepada tindakan yang mereka ambil. Nah, kalau kita tidak bisa menggugat dan dilarang menggugat ajaran atau doktrin yang mengacu umat kepada tindakan yang mereka ambil, berarti ada masalah dalam bagan doktrin itu sendiri. Nah, yang menjadi bagan daripada radikalisme atau yang mengacu umat kepada kekerasan karena mereka tidak bisa menganalisa doktrin itu sendiri. Artinya, kalau dalam doktrin itu tidak bisa mengangkat dan memberdayakan kejujuran, maka yang mereka anut oleh umat adalah suatu ajaran yang mereka tidak mengerti. Kan poinnya ke situ. Nah, kalau misalkan banyak kesempatan di belakangan ini saya ungkapkan bahwasanya kalau ada kebenaran yang benar-benar benar dalam Islam, tidak harus ada kekejaman, tidak harus ada ancaman mengancam, dan tidak harus menangkis dengan mengangkat kasus lain dulu. Misalkan kalau Bapak orang kaya, kalau ingin berdebat tentang Kristen, ada waktu dan kesempatan lain, kita bisa berdiskusi tentang persoalan yang dipermasalahkan oleh Bapak orang kaya dengan judul yang lain. Tetapi pada kali ini, kita membahas seluk-beluk psikologi radikalisme. Yang saya maksud radikalisme adalah kegiatan dan pemikiran-pemikiran yang mengacu umat kepada hal-hal yang zalim, tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dalam beragama. Nah, ini topik yang sekitar. Betul. Jadi topiknya sudah diketahui. Cuma paradoknya ataupun premisnya belum muncul. Jadi bagaimana kita ambil silogisme? Coba keluarkan dalilnya dulu. Pernyataan mana dulu yang mengajarkan kekerasan? Lalu kita lihat dari sisi katanya ataupun paradoknya, lalu kita bahas. Oke. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan sepihak itu tidak adil, tidak fair. Apalagi kayak gini, model turun-turunin kan itu nggak fair. Padahal di lapangan sepak bola sendiri itu ada semacam fair play namanya.
sebentar. Di sini judul ini bukan membandingkan antara Islam dengan Kristen, Pak. No. Saya siap menerima sebuah doktrin ataupun dogma yang dikatakan dari Islam. Saya siap dengar. Yang Bro Cakra tadi hasilkan semacam kekerasan psikologi. Mana dalilnya yang mengakibatkan? Oke, baik. Ini saya ulang kembali ya. Tadi sudah saya baca waktu pembukaan dari awal. Mungkin Anda tidak sempat mendengar atau tidak sempat mengambil satu intisari. Bahwasanya dari fondasi dalam doktrin radikalisme Islam itu ada basis doktrin mencintai Nabi Muhammad lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Sedangkan Nabi Muhammad yang dimaksud adalah mengajak umat kepada kekerasan dalam beragama. Nabi Muhammad yang dimaksud adalah mengajak umat untuk menipu pada diri sendiri dan membuat pernyataan-pernyataan yang tidak faktual dalam alam. Nabi Muhammad yang mendakwahkan untuk misalkan bakar rumah orang yang malas ke masjid. Nabi Muhammad yang disuruh mencintai, padahal Nabi Muhammad ini adalah untuk mengancam seseorang yang dianggap sudah keluar dari Islam. Kemudian Nabi Muhammad di sini mengajarkan agar kita ini jangan begini. Dalam percakapan seperti ini, jadi dalil itu jangan dicomot. Yang jelas dari mana comot itu. Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad begitu, itu comot itu namanya. Yang tidak jelas. Oke, sebentar ini. Oke. Nah, dalil untuk mencintai Nabi Muhammad ini bisa Anda lihat dalam Sahih Al-Bukhari. Itu dalam hadis 6632. Kemudian dari hadis Al-Bukhari juga ada pada nomor 15 terkait dengan harus mencintai seseorang lebih dibaca Mas statement. Begini, saya tidak akan membaca panjang karena hadisnya panjang. Yang intinya umat tidak bisa begitu, itu nggak adil namanya. Itu keputusan sepihak namanya itu. Begini Pak, kalau Anda tidak mau belajar mengkaji sendiri, saya sudah tunjukkan hadis yang intinya adalah mengajak umat untuk mencintai Nabi lebih daripada dirinya. Silakan Anda baca, pelajari sendiri. Kita ini saya di sini bukan seorang ustadz yang membaca kata per kata daripada hadis yang saya maksud. Itu yang pertama. Kemudian tadi Anda menanyakan persoalan premis daripada diskusi ini. Saya menunjukkan psikologi atau poin-poin yang mengacu umat kepada radikalisme karena ada tindakan dan perlakuan Nabi yang zalim dalam beragama yang sangat terkait dengan syariat Islam. Artinya syariat Islam atau perlakuan syariat Islam tidak terlepas daripada perlakuan Nabi Muhammad. Artinya kezaliman syariat Islam atau sikap-sikap watak-watak dalam syariat Islam yang ditunjukkan oleh kaum ulama, oleh tokoh agama sangat tidak terpisah dengan kezaliman atau sikap-sikap Nabi Muhammad dalam beragama yang terdapat dalam kitab hadis yang dipegang oleh ulama. Nah, sehingga konsep agama yang diklaim rahmatan lil alamin tidak bisa diwujudkan oleh umat. Kenapa? Karena mereka sudah terperangkap dalam ajaran agama yang tidak manusiawi secara doktrin. Mereka meyakini mengharapkan agama ini agama yang baik-baik, ternyata yang mereka lakukan dari bahan-bahan ajaran yang mereka pegang kebalikan, ada bertolak belakang. Nah, disinilah premis diskusi ini saya menunjukkan kepada kawan-kawan psikologi yang membuat masyarakat Islam, terutama yang muda-muda, termakan dengan dogma-dogma buta yang tidak mereka mengerti. Antara janji agama dengan kandungan ajaran itu tidak sinkron, tidak sinergi, tidak senyawa. Makanya walaupun mereka sudah pulang dari haji, walaupun mereka sudah pulang begini. Maksudnya begini, ini kalau persidangan model kayak gini tanpa bukti-bukti yang jelas dan konkret, ini kalau sidangnya di negara bagian Adelaide, ini biaya sidang bisa dipersoalkan kepada
kepada penggugat ini. Jadi buktinya harus jelas, harus konkret. Ini bisa ditembak di tempat nih kalau di sidang di Adelaide ini. Oke, yang bukti yang Anda tahu itu apa? Yang ingin Anda Maksudnya, tahu? Nabi sendiri melakukan kekerasan, mana buktinya? Jangan-jangan kita sedang berdiskusi dongeng nanti. Oke, nampaknya Anda Faktanya. Oke, baik. Nampaknya Anda tidak mengerti apa yang ada di dalam kitab fikih. Kedengarannya demikian. Makanya kalau Anda belum pernah baca kitab fikih, kitab Sahih Al-Bukhari, persoalan yang terkait dengan syariat Islam, persoalan dengan jihad, persoalan yang terkait dengan fisabilillah, hal-hal yang menjurus kepada menghakim seseorang. Nah, kalau Anda sudah pernah baca kitab yang saya maksudkan itu, Anda sudah... Karena saudara sudah baca, maka baca lagi. Begini, tadi Anda mengajak saya untuk membuktikan seolah-olah yang saya katakan itu tidak ada dalam kitab, kan demikian. Nah, makanya disuruh tinggal baca saja kalau ada. Begini Pak, sesi ini adalah sungguh singkat, hanya 2,5 jam. Saya hanya menyebutkan inti. Membaca itu tidak sampai semenit sudah terbaca. Jadi daripada kita congor itu 5 jam, mending kita baca satu dalil yang jelas. Maaf. Tadi saya sudah menyebutkan persoalan dalil yang dikatakan tentang bukti adanya narasi Nabi yang mengajak umat untuk mencintai dia lebih daripada kita, anda yang di bawah. Yang ingin tahu bisa Anda lihat dari hadis Sahih Al-Bukhari nomor 15 yang intinya yang mengajak umat untuk mencintai dirinya, Nabi ini, lebih daripada diri kita sendiri. Nah, kemudian di hadis yang lain, hadis 6632. Itu panjang hadisnya, kita tidak akan menghabiskan waktu baca seluruhnya, yang intinya itu ke situ. Nah, Anda di sini orang dewasa, bukan anak SD. Ya kan, Anda di sini orang dewasa. Kalau Anda benar jujur secara intelektual, silakan kaji sendiri, baca sendiri, ambil kesimpulan sendiri. Nah, jadi tadi saya belum habis menerangkan persoalan yang diangkat oleh orang kaya, yang tadi saya ingin menjelaskan bahwasanya kalau memang orang yang mengendarai mobil ada kesalahan, kita bisa lihat, mungkin dia salah belok. Mungkin kita lihat, mungkin dia salah singgah. Mungkin jalan yang ditempuh ketika ingin tiba kepada kota yang dimaksud salah ambil jalan. Bisa kita perbaiki. Persoalannya analogi seperti itu daif analogi seperti itu. Sebentar Pak. Kalau memang sudah banyak orang Islam menempuh atau menjadi sopir terhadap mobil yang maksud dalam hal ini adalah agama Islam, tidak membawa mereka kepada daerah yang dituju, kepada kondisi yang diharapkan, yaitu rahmatan lil alamin, berarti kemungkinan ada masalah dengan peta yang dipegang oleh pengemudi itu sendiri, yaitu doktrin. Nah, ini satu hal yang perlu kita sadari. Jadi kita tahu sumber sebab akibat. Karena di dalam alam ini, saya ulang kembali lagi ke anda yang di bawah ini, yang umumnya yang dalam Islam yang ingin tahu, dalam alam itu ada konsep apapun yang kita tanam di dada atau di kepala kita, di akal kepala kita, itu akan keluar. Ya kan, kualitas pemikiran itu akan membentuk pemikiran, akan membentuk keputusan yang kita ambil. Dari keputusan hari-hari menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Makanya ayat 11 itu dari surah Ar-Ra'd itu sebenarnya bagus. Ini mengajak orang Islam untuk jujur. Nah, kalau orang Islam yang ingin menegakkan ortodoksi Islam, yang menolak konsep ini, berarti mereka juga bisa kita pertanyakan, apakah ajaran yang ditunjukkan dalam Al-Quran itu yang bagus, kenapa ditolak? Kenapa ajaran yang bagus, kita perlu pertanyakan kepada orang-orang yang menegakkan syariat Islam, kenapa ayat-ayat yang bagus yang mengajak kepada kebenaran faktual dalam alam itu ditolak? Sedangkan pengertian-pengertian yang zalim, ayat-ayat yang bersandar kepada kitab hadis, yang zalim, yang diatasnamakan tindakan Nabi, itu yang diamalkan.
Nah, kita perlu pertanyakan ada apa di dalam psikologi orang Islam itu yang terkait dengan syariat Islam. Nah, ini hal yang penting untuk dicermatkan atau diresapi kalau kita memang ingin jujur dalam beragama. Kemudian ada poin lagi yang diangkat oleh Bapak orang kaya tadi banyak, tetapi saya ingin tanggapi beberapa di antaranya persoalan gaib, persoalan hal yang tidak bisa diraba secara konkret dalam alam. Misalkan arus gelombang, kemudian arus listrik, kemudian arus ultrasound, banyak teknologi lain, misalkan internet, gelombang satelit, gelombang radio, gelombang TV. Nah, tidak ada saya melihat saintis, para ilmuwan yang mengingkari hal yang demikian. Ya, persoalannya bukan persoalan gelombang yang tidak bisa diraba yang jadi masalah. Persoalannya bukan hal perasaan. Perasaan ini kan tidak bisa diraba. Pikiran ini kan tidak bisa diraba. Persoalannya bukan di situ yang jadi masalah. Karena pikiran, perasaan, naluri kita ini, kemudian kalau kita mengarah kepada teknologi, kita bicara masalah gelombang, masalah arus listrik, gelombang radio dan yang lain-lain, itu tidak jadi masalah di dalam komunitas internasional atau komunitas-komunitas orang-orang ilmuwan, karena mereka terima. Yang jadi masalah sekarang, kenapa Islam yang diklaim untuk membawa umat kepada orang baik-baik, aman kita berkawan, bermanfaat kepada dirinya dan kreatif sehingga efektif, sehingga bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, ternyata tidak tiba mereka ke situ. Alasannya apa? Nah, ini yang perlu dimengerti. Jadi antara analogi atau argumen yang sudah menjadi bahan daripada ilmuwan itu tidak kita persoalkan, dan saya tidak pernah mempersoalkan. Ya, misalkan sering terjadi ditunjukkan Al-Quran itu pernah mengklaim ribuan tahun yang lalu atau 1400 tahun yang lalu persoalan air terpisah dengan air tawar terpisah dengan air asin di belahan Amerika Utara. Saya tidak pernah mempermasalahkan soal itu. Nah, yang namanya sesuatu yang ada kejadian dalam alam, itu bukan karena Al-Quran, bukan karena adanya Islam, bukan adanya Ahlussunnah. Proses yang ada dalam alam itu sudah ada. Matahari, walaupun tidak ada, Anda tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, matahari ini juga sudah ada. Nah, yang saya persoalkan sekarang di sini, ketika kita mengucap dua kalimat syahadat, apa yang terjadi pada diri Anda? Nah, ketika kita setelah sembahyang menempuh 5 kali sehari, ketika kita sudah berpuasa, ketika kita naik haji atau pergi umrah, apa yang terjadi pada diri Anda? Ini yang ingin saya kaitkan. Kenapa janji Islam, yaitu tadi disebutkan tentang rukun Islam. Nah, kalau memang rukun Islam itu adalah konstitusi, nah seharusnya konstitusi itu mengacu umat kepada daerah yang diklaim, harapan yang diklaim. Nah, kalau objektif agama tidak bisa ditempuh oleh penganutnya, berarti ada masalah di dalam ajaran atau di dalam bagan ajaran itu sendiri yang perlu kita gugat untuk kita kaji secara teliti. Masalahnya itu di mana? Sehingga harapan umat kepada kondisi rahmatan lil alamin bisa diwujudkan, bisa dianalisa, bisa dievaluasi secara methodical, secara sistematis. Nah, kalau objektif agama tidak bisa diukur secara secara sistematis dan secara konkret dalam alam, maka ada hal yang bermasalah di dalam doktrin yang tidak bisa diwujudkan kepada harapan yang diimpikan. Nah, dalam hal ini agama Islam tidak bisa bersembunyi di belakang layar doktrin nama Tuhan atau nama Nabi. Sehingga bisa
hanya mengeluarkan konsep-konsep, oh ini memang kita harus percaya, harus mengharapkan keyakinan, dengan keyakinan ini akan membawa kita kepada kondisi yang diharapkan. Ternyata yang sudah kita lihat terbukti terbalik. Keyakinan buta, membabi buta kepada unsur-unsur yang tidak faktual, itu malah sering menjermuskan. Makanya ayat ini sungguh bagus. Ayat 36 dari surah Al-Isra, itu dikatakan, jangan ikut yang tidak kamu mengerti. Nah, kemudian di ayat 179 surah Al-A'raf, kamu dipakai akal, diberikan akal. Kalau tidak menggunakan akal, ayat itu membayangkan manusia ini seperti binatang. Nah, makanya saya kira asal-usul atau psikologi radikalisme yang ada di dalam Islam yang mengacu umat kepada kekerasan, pembodohan, dan kezaliman, ini perlu kita gugat secara sistematis, secara methodical, sehingga seluk-beluk itu kita bisa mengerti duduk perkara sebuah permasalahan itu di mana, nilainya itu bagaimana. Saya kira demikian, Pak Nabirong. Ini sudah tiba waktu kita tutup. Saya kira mungkin kalau ada di antara yang sudah naik yang belum sempat menanyakan, bisa kita ini tanggapi sebelum kita tutup, sebelum kita membuat pernyataan penutupan. Silakan. Andri ya? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cakra. Bu Andri, Assalamualaikum. Apa kabar? Terima kasih sudah ikut nimbrung. Alhamdulillah baik, Pak. Makasih untuk ilmunya malam ini, pengetahuannya. Saya rasa di sini bukan ruang diskusi ya atau perdebatan. Jadi saya rasa setiap apa yang dibahas itu harusnya tidak dipotong, karena ini mengenai pikiran yang secara logis untuk kita kembangkan supaya melahirkan suatu kenyataan. Karena saya tahu Pak Cakra ini orang yang gemar membaca. Kebanyakan orang itu kan tidak suka membaca. Karena itu seharusnya setelah kita membaca buku, setelah itu kita harusnya berpikir untuk mencari tahu melalui sumber. Nah, mengenai radikal, sebenarnya saya tidak punya pemikiran sampai ke radikal mengenai suatu ajaran ini. Tetapi apakah di Indonesia ini kan sebagai mayoritas yang beragama Islam itu, kira-kira untuk aturan-aturannya yang di beberapa daerah itu tidak mempunyai toleransi ketika ada bangunan untuk tempat ibadah lain itu, jika tidak disetujui oleh mereka, apakah itu termasuk dari radikal itu? Terima kasih Pak Cakra. Baik, terima kasih Ibu Andrianto atas pertanyaannya. Saya kira sikap itu ada, karena ada beberapa kasus yang misalkan gereja tidak ada mendapat surat izin, tidak hanya gereja tetapi orang Muhammadiyah saja yang tidak begitu jauh beda dengan Ahlus Sunnah, mereka diancam, pondok pengajiannya itu dibakar. Nah, begitu ganasnya konsep syariat Islam. Nah, kenapa syariat Islam ini terkait ada unsur-unsur radikal? Karena memang radikal. Karena memang yang saya maksud radikal adalah ada unsur zalim. Nah, ini ada kawan tadi yang mendefinisikan radikal adalah definisi yang lain. Tetapi dalam hal ini saya tidak mendefinisikan radikal yang demikian. Yang saya maksud radikal adalah tindakan, perlakuan yang tidak manusiawi dalam beragama. Nah, jadi persoalan tidak ada, misalkan tidak dikasih banyak luang kepada orang yang berbeda agama terhadap izin tempat ibadah mereka, itu karena ditakutkan nanti kalau menyebar umat itu kan agama Islam bisa hilang.
Nah, atau pemahaman-pemahaman yang sudah terbangun dalam masyarakat itu bisa menipis. Nah, itu ada ke situ, ujungnya ada ke situ. Saya mengalami sendiri nih, jangan jauh-jauh ya. Saya menelepon, pernah mendekati masjid. Saya katakan pada imam ini, saya bersedia untuk menjadi penkhutbah atau pembicara kalau nanti pembicara itu kebetulan ada halangan. Kalau ada halangan, tolong di telepon saya bersedia untuk datang memberi khutbah. Langsung ditanyakan, apa kamu ini nanti berbicara soal apa? Soal, ya saya bilang soal-soal yang memang relevan, yang penting bagi kita sekarang. Ditanya lagi, kamu ada yakin terhadap tradisi yang ada dalam tradisional Islam. Yang dimaksud adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada dalam praktek Islam. Saya bilang begini, saya tanyakan sama dia, kenapa memang harus kenapa harus merunduh dan mereferensikan kepada kitab yang sudah menjadi tradisi dalam Islam? Kalau memang isu-isu relevan, kan bisa saja. Nah, dikatakan begini, nanti kalau topik kamu atau kandungan daripada pembicaraan yang kamu angkat dan nanti mengarah kepada liberalisme atau sekularisme atau hal-hal yang membuka akal pikiran, ini membuat masyarakat yang pergi ke masjid tidak lagi ke masjid. Nah, ini sikap imam yang sebenarnya tinggal di Amerika ini kan bisa terbuka. Hal-hal yang demikian ini bisa seharusnya diterima. Tetapi mereka takut, jangankan membangun gereja atau tempat ibadah yang lain, dalam komunitas Islam itu sendiri berbeda pendapat sangat ditakutkan. Nah, begitu suram dan gelapnya pemikiran secara ortodoksi, secara syar'i dalam Islam. Makanya dalam perspektif syar'i atau dalam Islam ortodoksi, pemikiran yang mengarah kepada sekularisme, yang mengarah kepada kebebasan berpendapat, yang mengarah kepada pemikiran-pemikiran yang kritis, ini sangat ditakutkan. Nah, apalagi misalkan dalam masyarakat Islam di Aceh terutama itu kan sungguh susah mendapat adanya terjadi misalkan tempat peribadatan daripada apa yang sudah ada, misalkan masjid. Ya, jangankan gereja, masjid Muhammadiyah bisa dibakar. Nah, ini yang saya maksud, poin-poin yang menjadi butir-butir yang menjadi radikalisme. Ada apa di dalam doktrin yang membawa, yang mengacu umat, kok mereka takut hanya berbeda pendapat. Jadi memang ada unsur untuk mengontrol, nampaknya mengontrol dan memonopoli. Makanya tadi waktu kita buka ada kawan kita yang mengajak jangan bawa-bawa agama Islam, kan demikian dikatakan, jangan sebutkan nama Allah, jangan bicara masalah Al-Quran. Nah, kenapa ada sikap itu? Mereka itu memang demikian diajarkan, sudah dikondisikan agar mereka sendiri tidak berpikir. Kemudian mereka mengajak orang lain agar tidak berpikir. Nah, itu hal yang sungguh disedihkan, yang perlu kita yang saya kira sangat memprihatinkan, yang perlu kita bahaskan terus agar mereka-mereka yang sekolah, yang sudah ke universitas tidak hanya ke situ cari ijazah, tetapi bisa berpikir. Terima kasih banyak Ibu Adrianto atas pertanyaannya. Saya kira menarik dan nampaknya sudah tiba waktu kita tutup nih, pernyataan untuk kita tutup, Pak